Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Dian Malapi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Singkawang. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, guru tidak lagi mengajar dengan satu metode yang sama untuk semua siswa, melainkan merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik unik setiap individu. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid sehingga dapat mendukung semua murid di kelas. Kita harus selalu ingat setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, selanjutnya mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk melakukan asesmen awal terlebih dahulu, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan diajarkan. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketika murid tertarik pada suatu materi pelajaran, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar, lebih mudah berkonsentrasi, dan lebih mengingat materi tersebut. Oleh karena itu, memahami minat murid adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian-penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten adalah suatu strategi pembelajaran di mana guru menyesuaikan materi pelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman, gaya belajar, dan minat masing-masing murid. Dengan kata lain, guru tidak memberikan materi yang sama persis kepada semua murid, melainkan memberikan variasi materi yang sesuai dengan kebutuhan individu, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses adalah suatu strategi pembelajaran di mana guru memberikan variasi dalam cara murid belajar, berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Maksudnya yaitu, guru tidak hanya memberikan materi yang berbeda-beda atau diferensiasi konten, tetapi juga memberikan pilihan cara murid memproses materi tersebut. Tujuannya adalah
untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan individu murid. Diferensiasi produk mengacu pada variasi dalam cara murid menunjukkan pemahaman mereka terhadap suatu materi. Sederhananya, ini adalah cara murid menyerahkan hasil belajarnya. Jika sebelumnya dalam diferensiasi proses kita fokus pada bagaimana murid belajar, maka dalam diferensiasi produk kita fokus pada apa yang murid hasilkan sebagai bukti pemahaman mereka. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti yang tercantum pada modul 1.1. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak seperti yang tercantum pada modul 1.2. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun memiliki keterkaitan dengan modul 1.3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antara materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.